Jika pemimpin buruk yang memimpin kita dan kita diam saja, maka keburukan itu akan merajalela. Jika pemimpin buruk yang kita miliki lewat pemilu atas nama suara yang terbanyak, sementara kita tak tinggal diam, tetapi kita melawan setiap keburukan yang mungkin dihasilkan sang pemimpin, maka kita telah berikhtiar dan sedang berikhtiar mengurangi keburukan si pemimpin itu. Hasil akhir kepemimpinan tidak ditentukan satu pihak. Ada seorang peneliti, Bernhard Damm namanya, melakukan penelitian tentang Burma, Vietnam, dan Jawa. Bagaimana pemimpin direspon oleh mereka yang dipimpin. Ini penelitian lama tahun 80-an, tetapi menurut saya resonansinya terdengar masih nyaring hingga sekarang. Ternyata pemimpin-pemimpin yang bisa berkuasa semena-mena di banyak tempat bisa semena-mena karena dibiarkan oleh mereka yang dipimpin. Apakah kemudian setiap orang harus jadi politisi karena sebab itu? Bukan itu maksud saya. Tidak begitu caranya. Saudara-saudara, kita tetap bisa menjadi warga negara biasa, punya pekerjaan, tetap punya aktivitas sehari-hari. Kita tidak harus jadi politisi untuk merawat harapan kita tentang masa depan. Kita hanya perlu untuk tidak tinggal diam, sehingga setiap politisi itu mendengar apa yang kita harapkan. Jika rencana politisi itu kita tahu akan membuat hidup kita lebih susah, tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan, jika kita tinggal diam, maka rencana itu sebentar lagi akan mengikat kita. Di dalam politik, setiap keputusan, setiap kebijakan, entah dia undang-undang atau peraturan daerah, mengikat tanpa ada kesukarelaan. Kita melawan, kita terkena sanksi, bahkan kadang pemenjaraan. Jadi saudara-saudara, tidak harus menjadi politisi untuk merawat harapan kita. Cukup menyatakan pendapat kita tentang segala sesuatu yang memang kita yakini benar. Yang memang kita yakini itulah yang kita inginkan. Itulah yang akan membuat hidup kita dan keluarga kita lebih baik. Dengan cara itu, maka kemudian kita membuat hal yang buruk akan tidak terjadi dengan mudah. Kita mempersulit keburukan, artinya kita memperbanyak kebaikan. Jika kita bisa melakukannya sendiri, lakukan sendiri. Ada media sosial yang membuat setiap orang jadi jurnalis yang melaporkan dari mana-mana. Ada media sosial yang membuat orang bisa bersikap sekeras apapun saat ini. Tentu dengan tidak melanggar kaidah norma, dan jangan lupa patuhi hukum supaya kita tidak menjadi kriminal karena kata-kata kita, karena sikap kita. Syukur kalau kemudian kita punya teman, punya kelompok yang sependapat, bekerjalah dengan kelompok karena kekuatan akan berlipat. Syukur kalau kemudian ternyata kita punya organisasi, terhubung dan menjadi bagian dari satu organisasi yang di dalamnya ada pemimpin, yang di dalamnya ada pengaturan tentang posisi dan peran setiap orang, sehingga ada hierarki yang membuat kerja lebih cepat, kerja lebih efektif. Dengan cara itu, maka kita bisa menjadi warga negara yang bisa merawat harapan kita lebih efektif. Kekuatan kita berlipat karena sebab itu. Kekuatan yang terbesar adalah jika kita mampu membangun jaringan. Ketika setiap orang terhubung dengan yang lain, ketika setiap kelompok terhubung dengan yang lain, ketika setiap organisasi terhubung dengan yang lain. Hubungan itu tidak harus selalu bersifat komunikasi dan interaksi fisik. Apalagi saat ini teknologi memungkinkan kita bisa sangat dekat dengan mereka yang berjauhan. Mari kita manfaatkan ini. Jangan habiskan harapan kita, jangan bunuh harapan kita segelap apapun ruangan di sekitar kita.